jam tidak akan bagus. Tapi orang yang ideal, ototnya cukup, dia akan bisa lari dengan baik. Kan adik-adik nanti olahraganya 90 sampai 120 menit. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara gizi, itu pasti terkait makanan. Nah, pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas tentang makanan apa yang sebaiknya dimakan, itu aja dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru tentang menu pada saat sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Itu aja ya. Oke, nanti sambil jalan kalau ada yang bertanya silakan. Nah, yang pertama, kalau kita bicara makanan itu ada yang enak, ada yang sehat. Ready, pilih yang mana? Benar, sehat. Oke, sekarang coba dikasihkan saya. Boleh saya enak tapi sehat. Itu, tapi sayangnya itu tidak ada. Sebenarnya bisa diformulasi jumlahnya saja. Katakanlah daging merah. Apakah daging merah itu enak? Enak. Apakah daging merah itu sehat? Kan tergantung jawabannya. Kenapa tergantung? Karena kalau kita makan berlebihan, pasti dia akan menjadi penyakit. Nah, kapan dikatakan dia sehat? Jika daging merah itu paling strict. Kalau mau sehat, 1 kali per minggu. Kalau mau sehat. Siapa? Dengar tuh. Siapa 2 hari sekali minta daging kambing dia. Tetapi kolesterolnya sangat banyak. Kolesterol itu apa? Lemak. Lemak itu tubuh perlu lemak, tetapi dia tidak banyak. Nah, kalau kita bicara komposisi, ada namanya karbohidrat. Ada yang tahu karbohidrat? Nasi, mie, tepung, jajan, kue. Kita perlu 60 sampai 65% dari kebutuhan 1 hari. Jadi hampir setengahnya. Kemudian ada protein. Protein itu kita cuma perlu 10 sampai 15%-nya. Sedikit, 1/5-nya. Lemak kita perlu 20 sampai 25, 1/4-nya. Nah, kalau kita makan yang berlemak lebih dari ini, memang rasanya akan enak karena lemak itu gurih. Contoh, tempe yang direbus dengan yang digoreng, mana lebih enak? Kenapa digoreng lebih enak? Karena minyak. Karena minyak itu ketika dia dapat panas, dia akan menghasilkan ada namanya lemak trans. Inilah yang membuat gurih. Gurih itu kalau di lidah, semua permukaan lidah akan menghasilkan sensasi enak. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur ini? Minggu depan nanti akan ada, atau enggak 2 minggu lagi. Pertemuan berikutnya lah, pelan-pelan. Jadi yang pertama itu adalah ketika adik-adik mau sehat, inilah bahan makanan yang wajib dikonsumsi, alami. Apa itu yang alami? Yang pengolahannya terbatas. Pengolahannya apa? Digoreng, direbus, dikukus, tidak terlalu lama, karena dia akan rusak. Jadi apakah jawabannya harus makan bahan makanan mentah? Belum tentu. Bahan makanan mentah kan raw food itu. Kita harus hati-hati untuk di Indonesia itu adalah telur cacing dari penyakit-penyakit, katakanlah bawaan kucing, bawaan babi, bawaan sapi. Makan bahan mentah tetapi tidak bersih, takutnya nanti sakit tokso itu ke otak, itu yang kita khawatirkan. Jadi hati-hati dengan raw food. Pengolahan yang baik, yang alami. Yang alami itu yang dibuat sendiri. Nah, bapak ibunya kan pasti sudah menyiapkan makanan di rumah. Itu yang harus dikonsumsi. Menyiapkan dalam arti memasak sendiri. Nah, sekarang saya tanyakan ke orang tuanya, apakah bapak ibu sudah memasakkan putra putrinya di rumah sendiri? Kadang-kadang ya. Kalau saya bapak baik, saya bikin sarap sendiri. Ya. Bisa tanya sama Cahya. Itu yang bagus. Dia nak baik hampir tiap hari ngajak lawan. Sendiri bagus. Jadi gini, apakah saya tidak boleh makan makanan yang beli? Boleh. Tetapi kembali lagi, di gizi itu ada 3, ada jumlah, ada jenis,
ada jadwal. Nah, kita mainkan di jadwal ini. Jadi ketika kita mau sehat 2 kali per minggu itu masih diizinkan. Karena dalam ilmu gizi, kalau sudah 3 kali, apalagi lebih dalam 1 minggu, itu sudah setiap hari namanya. Katakanlah fast food itu apa, kayak ya yang chicken itu kandungannya apa? Dia protein ada, kemudian dia ada tepung, dia ada garam, dia ada minyak, berat semua ini protein bagus. Tepung itu gula, garam natrium yang nanti akan menjadi hipertensi, minyak ya kolesterol yang akan merusak pembuluh darah. Jadi kalau adik pernah mendengar pemain sepak bola tiba-tiba jatuh di lapangan ya akhirnya meninggal, salah satunya ya ini, walaupun badannya bagus tetapi yang bermasalah itu apa? Pembuluh darah. Ini yang nggak bisa kita kontrol. Kalau massa otot, berat otot, jumlah air, berat badan, tinggi badan masih bisa kita periksa, tetapi ini nggak bisa. Kita periksa kadar kolesterol dalam tubuh bisa, tetapi itu yang tidak nempel, yang hanya beredar terus berputar di dalam tubuh. Tapi ini pembuluh darah itu seperti selang, dia ada bagian dalam, ininya yang rusak, dalamnya ini seperti saluran air. Kalau terlalu banyak sabun yang melekat, maka dia akan tersumbat.